Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Margareta dari Kongregasi SJD. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai sampah yang berserakan di pinggir jalan, di pasar, maupun di sungai dan selokan. Bahkan dengan sengaja membuang sampah di lahan kosong yang kemudian memancing orang untuk meneruskan membuang sampah di situ, dan akhirnya tempat itu menjadi tempat tumpukan sampah. Selain sampah itu mengganggu pemandangan, sampah itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Udara di sekitarnya tercemar dan terpolusi akibat sampah tersebut. Hal ini menjadi keprihatinan bagi kita akan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan udara. Tentu saja, kesadaran itu yang perlu dibangun agar setiap dari kita bisa bersama-sama merawat bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini. Tindakan sederhana berkontribusi bagi dunia. Pada video saya kali ini, sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kosmologi dan ekoteologi, saya khususkan video ini bagi para ibu. Nah, mengapa kok saya memilih para ibu? Nah, mengapa kok para ibu yang saya pilih? Yang menjadi alasan mendasar bagi saya ialah bahwa seorang ibu akan memberikan teladan yang pertama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini tentunya dalam lingkup keluarga. Teladan itu akan dimulai dari tindakan sederhana, karena ibu ya identik dengan memasak. Maaf, bukan maksud saya mengatakan kalau ibu tugasnya hanya memasak. Bukan itu. Lebih dari itu, saya justru ingin mengajak para ibu untuk memulai bagi yang belum dan meneruskan bagi yang sudah tindakan cinta lingkungan bersih dan sehat. Membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara membangun kesadaran itu? Baiklah kita menyadari bahwa setiap hari kita menciptakan sampah. Hal yang sederhana ialah sampah dapur. Sampah dapur ini bisa berupa kupasan sayur, plastik kemasan, dan juga air bekas cucian sayuran atau bahan makanan lainnya. Bahkan juga sisa-sisa makanan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan ialah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Tindakan ini sudah menjadi langkah awal bagi kita untuk memulai kepedulian dan cinta kita terhadap alam. Sampah organik tersebut selanjutnya kita olah menjadi pupuk kompos. Nah, tidak sulit membuat pupuk kompos. Cukup kita menyediakan sebuah ember besar atau drum. Kemudian kita tutup rapat. Setelah itu kita biarkan sampah-sampah itu benar-benar busuk. Nah, ada cara lain yang bisa untuk mengubah sampah-sampah tersebut menjadi pupuk. Caranya ialah dengan menguburkannya. Nah, apabila kita mempunyai tanaman buah atau pohon buah, nah kita bisa menguburkan sampah organik tersebut di sekeliling pohon itu dengan jarak kira-kira 1 meter dari pohon. Maka pohon tersebut akan menjadi subur
dan jika berbuah akan terasa manis dan buahnya lebat. Nah, sedangkan air bekas cucian sayuran tersebut kita tampung dan dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Tentu saja, jika ada sampah plastik atau yang anorganik, maka kita membuangnya pada tempat sampah yang benar. Mengapa saya mengatakan tempat sampah yang benar? Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa banyak sampah berserakan di pinggir jalan, di sungai, dan selokan. Sangat menjadi keprihatinan bagi kita karena sampah yang dibuang di sungai atau di selokan ini akan bermuara ke laut. Di laut, sampah tersebut akan mencemari dan akan banyak spesies di laut yang akan mati. Nah, kami di novisiat SJD ini telah memulai dan akan terus melanjutkan tindakan nyata cinta lingkungan. Kami menyadari bahwa tindakan sekecil apapun akan berkontribusi bagi dunia. Maka secara bersama-sama kami telah mewujudkan tindakan nyata itu dengan membuat pupuk kompos dari sampah dapur dan sampah dedaunan, mengurangi penggunaan plastik, menanam sayur-sayuran, menampung air hujan, dan menggunakannya untuk menyiram tanaman, mengepel rumah, membersihkan teras, dan lain-lain. Nah, tak kalah pentingnya bagi kami saat ini ialah membuat ekoenzim. Nah, dengan ekoenzim ini kami gunakan untuk mengepel, membersihkan toilet, mengelap kaca, mencuci piring, menyemprot tanaman, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Di akhir video ini, saya akan membagikan video singkat, tindakan-tindakan nyata, hal-hal sederhana yang bisa kami buat sebagai bentuk partisipasi kami akan panggilan dan juga seruan dari Bapak Paus Fransiskus dan juga kepedulian kami terhadap lingkungan. Nah, kami melakukan semuanya itu juga kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu adalah baik adanya, dan kita ikut terlibat dalam menjaga, merawat, dan senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.